Shalom Aleihim, selamat berjumpa kembali saudara-saudara pemirsa yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan lagi kebenaran firman Tuhan, namun terlebih dahulu saya ajak kita berdoa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan yang sudah, sedang, dan akan terus menolong kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini, kami mau membaca dan kami mau merenungi firman Tuhan. Roh Kudus akan selalu menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan kami boleh mengerti dan kami laksanakan di sepanjang perjalanan hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari saya ajak kita mengarahkan pikiran dan perhatian kita untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini dalam Titus pasal 2. Saya ajak kita membuka, silakan buka dalam Titus pasal 2. Saya akan membacanya mulai dari ayat 6 sampai ayat 8. Saya baca firman Tuhan berkata begini. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam perbuatan baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam kehidupan kita, baik sebagai orang tua maupun sebagai orang muda yang hidup zaman ini, zaman now, kita senantiasa diingatkan supaya dalam hidup ini kita terus menjadi surat Kristus ya, yang bisa dibaca oleh orang lain. Tentu yang dibaca adalah kabar baik, berita selamat, berita sukacita, bukan berita-berita hoak. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, dengan memperhatikan bagian firman Tuhan supaya kita jadi diri sendiri dan kita menjadi teladan dalam hidup ini, dalam hal kita berbuat baik. Saya mengajak kita dalam kehidupan ini, kita perhatikan dalam pesona kehidupan. Dalam setiap surat kabar, kalau Bapak Ibu Saudara gemar membaca surat kabar, perhatikan itu. Di situ tentu kita memperhatikan ada halaman yang memuat iklan-iklan. Setiap iklan selalu berusaha memamerkan dengan cara yang pasti menarik perhatian ya, supaya orang pingin, pembaca yang ada mau paling tidak stop dulu di sini. Stop dulu sejenak. Boleh memperhatikan iklan yang ada. Nah, semua iklan pasti mengharapkan supaya dapat menarik pembaca. Begitu juga kalau sekarang kan di YouTube kan ada iklan, di televisi juga iklan. Ya terkadang memang iklan itu bisa saja membosankan karena selalu muncul. Tapi kalau dia selalu muncul tapi dengan tampilan yang menarik, ya luar biasa itu. Kita lihat kan ada iklan-iklan yang menarik, ya sangat menarik. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, dalam kehidupan kita ya, bukan saya bilang meniru bagaimana iklan itu, bukan. Tetapi mari kita jadikan hidup kita ini iklan yang hidup. Ya. Bagaimana iklan yang hidup? Iklan yang hidup pasti iklan yang bisa dibaca, bisa diperhatikan, dan bisa tentu bukan cuma menarik perhatian, tetapi bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan teladan, bisa memberi manfaat dalam kehidupan ini. Karena pasti orang-orang yang ada di sekitarnya itu akan melihat hasil dari produk ya, dari produksi dalam kehidupan hidup yang baru yang dibuat oleh Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, dalam Roh Kudus, untuk kehidupan dalam diri kita sebagai orang-orang yang beriman kepadanya.
Kemudian mereka pasti akan bisa menyatakan Soli Deo Gloria, kemuliaan bagi Allah Bapa. Jadi boleh mereka bisa katakan kemuliaan bagi Allah Bapa. Jadi mereka boleh memuliakan Bapa surgawi kita. Janganlah dalam hidup kita menjadi iklan yang mati. Bahaya itu kalau iklan yang mati. Melainkan hendaklah kita boleh menjadi iklan yang hidup seperti saya katakan tadi di awal. Dan jangan kita hidup membosankan orang yang ada di sekeliling kita. Atau boleh dikatakan, jangan kita membuat orang jadi bosan ketika melihat kita. Ya. Membaca sikap dan perilaku kita. Orang bisa bosan, bahkan orang akan tidak suka melihat. Tuhan mau supaya kehidupan kita sebagai orang percaya bagaikan iklan yang hidup, ya, iklan daripada Kristus yang ada dalam hidup kita. Sebagaimana firman-Nya, Titus pasal 2 yang sudah saya bacakan tadi mulai ayat 6 hingga ayat 8. Tapi yang secara tegas mau menyatakan, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Tuhan akan selalu menolong kita supaya dalam kehidupan ini kita bisa menjadi iklan yang hidup, iklan Kristus yang hidup di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin.